Baik, kita mulai Pak Ali. Ya, siap. Selamat malam Pak Ali, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Sebaliknya Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bapak untuk malam ini alhamdulillah sedikit agak membaik, walaupun tadi sepulang sekolah agak meriang ya Pak Ali ya. Ya, Nah, kemarin Pak Ali kan, sudah nge-WhatsApp ya ke saya bahwa, meminta meluangkan waktu ya Pak Ali. ya Bu. Nah, kira-kira ada apa ya Pak Ali? Gini Bu, saya sedikit memiliki masalah Bu ya. Walaupun eh, sedikit, tapi tetap saja Bu mengganggu pikiran saya. Oh, kenapa itu Pak Hmm. Ali? Nah, gini Bu, apabila tidak sibuk nih Bu ya, boleh kita berbincang sebentar nih Bu ya? Oh, boleh Pak Ali, eee, kita Nih Bu. berbincang. Tapi sebelum kita mulai berbincang nih Pak Ali, nah perasaan Pak Ali itu menjelang kita berbincang itu seperti apa nih sekarang Pak Ali? Gelisah nih Bu ya, gelisah nih, perasaan saya itu sangat gelisah sih Bu ya, intinya. Karena, apa namanya, karena itu ada sedikit masalah yang mengganggu di pikiran saya. Nah, jadi mudah-mudahan saya itu coaching sama Ibu, atau ibaratnya curhat gitu Bu ya, ibaratnya ya, bahasa keren sekarang itu curhat lah. Iya. Mudah-mudahan saya itu bisa menemukan Bu lah, solusi dari permasalahan saya. Baik Pak Ali, kalau begitu, nah mari, kita mulai aja, mudah-mudahan nanti mendapatkan, solusi yang diharapkan oleh Pak Ali ya, Pak Ali ya. Ya, Bu. Oke, nah, Pak Ali, nah apa sih yang ingin dicapai dari tujuan, eee, coaching atau ngobrol santai kita malam ini, Pak? Nah, tujuan dari coaching hari ini ya, malam ini Bu, saya itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya ngobrol dengan Ibu nih ya, dengan Ibu Siti, saya dapat sedikit gambaran Bu, ya, tentang apa yang perlu saya lakukan, gitu Bu. Baik, Pak. Apakah bisa mendefinisikan atau menjelaskan lebih detail tentang permasalahannya, Pak? Nah, gini Bu ya, sebelumnya nih Bu ya, mohon maaf nih sebelumnya Bu ya, udah malam-malam, udah ganggu Ibu, aku istirahat ya, kemarin nge-WhatsApp Maklum, Ibu, Pak. aduh. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, gini Iya. Bu, masalahnya nih Bu, ada satu siswa Bu, Ya. saya, apabila, masuk di pelajaran saya, siswa tersebut, seringkali izin ke toilet Bu. Kadang terlambat masuk kelas. Nah, seperti itu, Bu. Gitu ya. Nah, kira-kira, eee, keinginan Pak Ali itu seperti apa ya? Supaya anak itu tidak, apa yang tadi kata Pak Ali itu, ke Oh, toilet telat ya? Ya, iya terus gitu ya, betul, ya. harapannya seperti apa gitu, Pak? Bisa Nah, diceritakan lagi, Pak? harapannya, Bu, harapan saya itu ingin sekali anak tersebut ibaratnya mengikuti pelajaran saya, Bu, ya.
mengikuti pelajaran saya dengan maksimal, jangan terlalu ke toilet, apalagi kadang kala anak tersebut masuknya masuk kelas itu telat terus, Bu. Harapan saya jangan seperti itu, Bu. Nah nah, itu mungkin harapan saya, Bu. Oke. Nah, terus, yang membuat, apa, Pak Ali merasa tadi, apa, merasa, gelisah gitu ya, Pak Ali, ya? Iya. Mhm. Nah, itu ada, apa namanya, ada, eee, hal lain nggak, Pak? Nah, ada sih, Bu, selain itu juga mungkin ya, Bu, ya, selain ibaratnya anak tersebut telat masuk sekolah atau maaf, Bu, bukan telat, Ibu. Jadi ibaratnya Mhm. anak tersebut, sering kali ke toilet, mungkin itu dikarenakan, eee, dalam saya memberikan materi ini, Bu, ya, mungkin menonton, Bu, ya, menonton atau ibaratnya dengan metode ceramah, Bu. Mungkin, anak-anak tersebut atau siswa tersebut bosan kali, Bu, ya. Oh, Nah, gitu ya, jadi Pak, ya. bosen gitu, boring gitu, Bu, ya, atau gimana gitu, Bu, sampai-sampai dia itu sering kali ke toilet, seperti itu. Oh Apalagi anak laki-laki, Bu. oh, Aduh, berdua lagi, Bu. Pas saya lihat mmm. ternyata dia itu ke warung, Bu. Saya sampai-sampai Oh, bingung, Masya "Loh ini kenapa Allah. ini? Kok bisa Iya seperti itu ya?" Kata iya saya tuh. iya, baik, Bapak paham ya. Nah nah, untuk, Pak Ali sendiri, bagaimana nih, Pak, cara menghadapi, situasi tersebut gitu, Pak? Sebenarnya sih, Bu, ya, saya punya ide sih, Bu, ya, Iya. tapi sedikit, apa ya, Bu, ya, bisa dikatakan masih ragu-ragu, Bu. Oh, Masih nge ragu-ragu gitu, Bu, ya, dengan ide tersebut saya kurang pede gitu, Bu, kurang iya pede, iya iya, takut baik. ibaratnya, ya banyak ketakutan gitu, Bu. Oh, iya, baik ya, Pak, ya, Tapi apalagi rencananya gini, apa Bu, iya? tapi rencana gini, Bu, ya, rencana itu, sebenarnya saya tuh ingin waktu pembelajaran itu, ingin mereka itu nyaman dengan pembelajaran saya, Bu. Oh, Mungkin dengan gitu. kaitan dengan, IT gitu, Bu, ya, dengan Oh, iya IT. iya, betul, Bapak. Ya, mungkin itu rencana, Bapak dalam, menghadapi suatu, situasi tersebut ingin seperti itu ya, Pak, ya? Nah, Iya, lalu Bapak adakah, prioritas, keinginan yang lebih, apa ya, selain untuk merencanakan menggunakan IT gitu, apalagi ya, Pak, ya, untuk rencananya gitu untuk menghadapi situasi tersebut, Pak? nah rencananya sih, Bu, ya, rencananya saya itu, selain menggunakan IT juga kan, Bu, ya, kalau zaman-zaman sekarang itu kan, Bu, ya, kalau IT Oh, di iya kalangan anak-anak itu udah apalagi di kalangan kita sebagai guru ya, Bu, ya, sebagai guru buat media pembelajaran gitu, Bu, ya, iya betul, Pak. eee, supaya anak itu menarik atau ibarat pembelajaran kita itu menarik ke anak, supaya anak itu betah di kelas gitu, Bu, ya. Nah, Iya. betah di kelas mungkin saya, ke depannya itu pengen menggunakan IT itu dengan, IT itu dengan menggunakan, digitalisasi mungkin menggunakan handphone karena berbenturan dengan aturan sih, Bu, ya. Kebetulan di sekolah saya itu, Bu, nggak boleh sih, Bu, nggak boleh bawa HP Mmm, sih, Bu, ya. oh Bingung gitu. itu saya itu. Oh, iya ya. Padahal kan ini ya, Pak, ya, perlu juga ya. Iya, jadi Iya, mungkin, saya ke depannya itu, kalau siswa karena itu berbenturan dengan, apa namanya, dengan aturan tersebut ya ya, Bu, ya, ya. terus pelajaran saya dengan metode ceramah, mungkin ke depannya saya akan memanfaatkan, sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Bu. Oh, Yaitu baik. ada yang proyektor, Bu, ya. Ke Oh, depannya iya, itu. pakai Terus atau infocus. ibaratnya nah, InfoQuiz, Bu, ya, Iya, seperti itulah ya, mhm. menggunakan InfoQuiz dan juga saya
paling ke depannya itu, menggunakan, kayak Jambore atau ibaratnya, menggunakan seperti TikTok, Bu, Oh atau ibaratnya kita menggunakan lagi seperti, puisis ya, Bu, oh, supaya iya anak betul itu, betul. menarik gitu, Bu, ya. Menarik, senang gitu ya, Pak, ya, Iya, anaknya itu ya. Jadi nah, nggak boring, nggak jenuh gitu ya anaknya mhm, ya. Oke, baik Bapak, itu merupakan langkah-langkah yang sangat baik ya dari rencana yang tadi sudah dipaparkan secara detail untuk membantu menangani, permasalahan Bapak tersebut ya, Pak, ya. iya. Eee, nah bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? Tindak lanjut ya, tindak Iya, lanjut itu dari rencana Bapak itu. nah, mungkin Bu, saya mungkin dari tindak lanjut ini, saya akan berkolaborasi ya Bu ya, tindak lanjut itunya saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat atau dengan guru-guru yang lain juga Bu ya, dengan guru-guru yang lain juga agar rencana saya itu bisa berjalan dengan lancar Bu. Juga dalam metode pembelajaran itu selain kita kolaborasi dengan guru dan rekan sejawat, kita juga harus bisa kolaborasi dengan anak-anak sih Bu. Rencana kedepannya Oke seperti itu. oke, Iya, baik Bapak. Nah, mungkin, rencana tersebut akan mudah-mudahan cepat terrealisasi ya, Pak, ya. iya. Nah, lalu Pak, apakah ada komitmen nih Pak, tentang rencana aksi yang, akan Bapak buat gitu, Pak? Nah, komitmen ada sih Bu. Kalau itu mah komitmen pasti ada lah Nah, ibaratnya ya. Apalagi dengan ibaratnya dengan guru-guru lain juga, dengan ibaratnya dengan anak-anak juga Bu ya dalam proses pembelajaran gitu Bu ya, agar pembelajaran di dalam kelas itu bisa menyenangkan gitu Bu ya. oke, Apalagi dengan sarana prasarana Bu, karena kan itu kan penting banget Bu. iya Kita, sarana prasarana kan harus menyiapkan tentang alat-alat TIK dan yang lain-lain gitu Bu ya, supaya iya kan betul, Pak. pembelajarannya berjalan dengan lancar, Oke, seperti itu. baik, betul Bapak. Ya, tadi kan, yang apa, membantunya sudah direncanakan ya Pak ya, Iya, ada wali kelas ya, rekan mmm, sejawat dan juga murid-murid itu sendiri kan ya, Pak, ya, tentu iya. juga dengan sarana prasarana. Nah, Bapak, nah kita nih, bagaimana nih tindak lanjutnya dengan kegiatan coaching ini, Pak? Ya, kalau bagaimana melanjutkan tindak lanjut coaching ini, Bu, Ya, eee, saya harus konsisten ya, Bu, ya. iya, Berarti ya saya harus konsisten secara terus-menerus, Bu, ya. Belajar mengupgrade semua informasi dan kompetensi saya. Juga akan saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Dan berbagi praktek baik mungkin Bu ya dengan guru-guru yang ada di sekolah terutama guru yang udah hebat-hebat Bu ya yang karena di sekolah saya kebetulan banyak yang senior-senior Bu. oh iya Bapak, Hmm, oh Bapak paling muda gitu nggak? iya saya paling muda Bu. Masya Allah Bapak, iya baik ya, masih semangat jiwa mudanya masih ada ya. Oke baik Bapak. Nah di sini Pak, perasaan Bapak bagaimana nih setelah kita melaksanakan coaching nih Pak? Ya perasaan saya Bu sekarang mulai merasa lega nih Bu ya. Senang Oke, sekali ya. iya Selain saya ibaratnya bisa eh, komunikasi dengan ibu, bisa curhat dengan ibu ya, bisa coaching juga dengan ibu. Saya sudah menemukan solusi dari hasil permasalahan.
yang saya hadapi, Bu, Oke, seperti itu. baik Bapak. Kalau begitu, karena waktunya sudah habis ya Pak ya, mari kita tutup saja. Terima kasih, mudah-mudahan, coaching kita kali ini Bapak mendapatkan, apa, penyelesaian yang, eee, apa namanya, yang maksimal, yang diinginkan gitu ya Pak ya. Baik Pak, terima Iya, kasih. Bu. Kita mulai ke sesi berikutnya, langkung 40 menit. Mangga Bapak berikutnya yang jadi coach Pak Alyuna dan yang jadi coaching saya sendiri. Baik, silahkan Bapak. Siap, Bu. Ya, terima kasih pada Ibu Siti. Berarti saya jadi coach ya, Bu ya. Eh, Selamat pagi, Bu. Pagi Bapak. Nah, apa kabar Nani Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah Aduh. Bapak. Maaf nih Pak, eee, pagi-pagi saya sudah mengganggu Bapak. Nah, nggak apa-apa, Bu. Gimana, Bu nih? Kayaknya Ibu lagi mau serius nih dengan saya nih atau ibaratnya lagi pengen sesuatu apa gitu, Bu. Saya Iya nih curiga nih. iya nih Pak, pasti saya menghubungi Bapak ini ada maunya gitu Pak ya. Iya, pasti ini nih. Gini Ada apa, Bu? iya gini Pak, saya tuh kan, lagi apa ya namanya, ada hal-hal ya yang harus saya bicarakan ya Pak ya. Sedikit nih sejujurnya saya ini merasa tegang ya, eee, apa namanya, tegang terus lagi, ada tantangan ya dalam pekerjaan saya yang supaya saya mencari solusi lebih efektif gitu, Pak. Hmm, Alhamdulillah ya, Bu. Saya hargai, Bu lah, kejujuran Ibu untuk mengungkapkan beberapa tantangan-tantangan Ibu ya dalam pekerjaan mungkin, Bu ya. Iya Nah, itu, Pak. mari Ya, kita jadikan sesi ini ya, Bu ya. Kita ngobrol santai aja, Bu ya, di dalam ruangan, Bu ya. Ini menjadikan solusi bersama, Bu lah. iya, baik, Mungkin Pak. apakah ada hal yang khusus, Bu, yang ingin kita bahas lebih lanjut nih, Bu, pada pagi hari ini, Bu? Nah, eee, ada sih, Pak, ya, hal khusus itu ada, tapi mungkin nanti saja di sesi akhir saja ya, Pak, ya, diceritakannya. Boleh, Bu, boleh, boleh. Saya tunggu, Bu. Ya, baik, Pak. Nah, gini ya, eee, gini ya, saya itu ada hal yang ingin dibicarakan, ingin coaching-lah gitulah, Pak, sama Bapak sekarang teh gitu. Oh, pengen ini coaching-nya, Bu, ya? Iya, Oh, Bu. Apa itu, Bu? Apa, Bu? Coba, Bu. Apa, Bu? gini, Pak, saya itu kan ingin, seperti yang Bapak ketahui juga, kemampuan presentasi saya itu jelimet gitu, Kak, ya. Kalau di depan umum tuh saya tuh selalu, eee, apa namanya, selalu kurang menguasai gitu ya. Apalagi hal-hal yang sudah saya rencanakan itu jadi hilang gitu, Pak. Oh, baik, 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 Bu. Mungkin apa nih, Bu, definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan nih, Bu? Nah, definisi terakhirnya itu, Pak, saya itu ingin berbicara di depan audiens atau di depan orang banyak itu percaya diri gitu, Pak. Tidak tidak berdebar terus gitu, tidak fokusnya apa, istilah Sundanya nggak gugup gitu, Pak. Iya, Ngadeg-deg iya. gitu, Pak. Oh, iya, iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Mungkin yang saya tangkap barusan itu Ibu kalau berbicara di depan ya, Bu ya, kurang percaya diri lah, Bu ya. Nah, Nah kurang gitu, percaya Pak. diri. Kalau menurut saya sih, Bu, Ibu
Pasti bisa, Bu. Ibu orang luar biasa, Bu. Nah, mungkin menurut Ibu nih, apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan nih dari sesi coaching ini, Bu? Nah, yang saya inginkan itu bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback yang positif dari rekan-rekan gitu, Pak. Oke, iya iya, Bu. Nah, kalau berbicara tentang, Ibu ingin pede ya, Bu, ya, intinya malah Iya gitu, ingin Pak. pede, Nah, tidak rasa gugup gitu. Menurut saya Ibu ibaratnya, orang yang luar biasa, Bu, pasti Ibu bisa. Tapi nih, Bu, tapi yang membuat Ibu merasa kesulitan itu dalam presentasi itu apa sih, Bu? ya itu dia, Pak, saya itu suka gugup, kalau sudah gugup lupa kata-katanya, Pak. Coba Bu, sedikitlah Bu ceritakan nih Bu lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu saat waktu presentasi Bu, selain gugup apa gitu Bu? Nah, selain gugup itu, saya itu selalu merasa, takut karena mungkin tadi itu sayanya tidak percaya diri ya, Pak, ya. Saya selalu merasa takut untuk memberikan, pemahaman-pemahaman atau saya takut tidak memberikan kesan yang positif gitu pada audiens. Saya takut orang-orang tuh, "Oh, si Bu Siti kok gini ya?" Gitu cara presentasinya Mmm, iya gitu. iya, paham Dan paham. saya terkadang saya itu tertekan, padahal saya itu mau berbagi apa yang saya miliki sama mereka gitu, pengetahuan apa yang saya miliki, tapi karena rasa gugup itu saya jadi, "Aduh gimana ya?" Gitu. Jadi rasa itulah, Pak. Oh, ya ya Bu, paham paham Bu. Mungkin rasa takut itu, tidak bisa memberikan kesan positif ya Bu kepada, audien atau Iya membuatnya itu merasa diri Ibu itu merasa gugup banget ya Bu ya. iya, Nah, betul, Bapak. jadi bagaimana nih Bu menghadapi situasi tersebut Bu? Untuk, mengatasinya, Ah, saya mengatasinya. ingin merasa lebih percaya diri, terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Pak, gitu. Makanya saya meminta bantuan kepada Pak Ali. Mmm, kalau menurut saya mah Ibu udah luar biasa, Bu. Nah, tapi gini, Bu, ya, mungkin, Ibu ingin mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut kan, Bu. Nah, mungkin apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan nih, Bu, selain itu? Nah, mungkin saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan publik ya, atau di depan cermin dulu nih, atau di Mmm, depan ya pokoknya mah anggap ada orang nih, saya latihan. iya iya. Terus saya juga pasti, meminta feedback dari teman-teman saya gitu, Pak. Oke. Mungkin ibaratnya Ibu, melatih ya, Bu, ya, Iya melatih lebih percaya diri lagi ya, Bu, ya, apalagi iya, di Pak. depan cermin kata Ibu ya, dalam berpresentasi gitu, Bu, ya. Iya. Nah, baik, Bu. Mungkin apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan sama Ibu? Nah, rencananya saya akan memprioritaskan atau mempersiapkan, saya akan berlatih, akan membaca sumber-sumber materi yang akan saya presentasikan dengan baik gitu ya. Karena saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi, itu adalah latihan ya. Dan Mmm. dengan latihan tersebut mungkin akan meminimalisir kegugupan saya nanti, Pak. Iya 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 iya. Nah, tapi Bu, mungkin ada nggak Bu tuh strategi yang terpikirkan oleh Ibu tuh, untuk mencapai tujuan presentasi tersebut, Bu? Nah, akan mencari referensi-referensi dari pembelajaran, yang baik,
mempersiapkan slide presentasi yang unik dan juga menarik ya, dan juga mungkin berlatih untuk presentasi dengan fokus, dengan intonasi dan gerakan-gerakan bahasa tubuh yang mendukung gitu, Pak. Saya juga berencana akan meminta feedback untuk terus-menerus untuk memperbaiki diri saya, Pak, cara presentasi saya itu, Pak. Luar biasa Ibu. Itu langkah-langkah yang sangat baik kalau menurut saya. Iya, Pak. Rencana aksi yang struktur ya Bu ya, dan Iya. fokus Bu. Akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Nah, lalu Bu nih, bagaimana nih Bu melihat tindak lanjut dari rencana tersebut Bu? Tindak lanjutnya nih gimana Bu? Untuk tindak lanjutnya, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor ya, untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya, kegiatan, apa, pokoknya saya akan terus berlatih dan tidak hanya menjadi fokus sementara ya, tetapi juga itu sebagai perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan, diri saya dalam berkomunikasi gitu, karena itu kan penting sekali ya, Pak, ya, apalagi, saya sebagai guru gitu ya, harus bisa presentasi lancar, Hmm, baik gitu ya di depan publik gitu, tidak hanya di depan anak-anak saja. Kalau di depan anak-anak kan kita sudah biasa, tetapi kalau misalkan di depan rekan sejawat, di depan orang lain, itu saya selalu, gemeter gitu, Pak, gitu. hmm, Nah, mudah-mudahan bisa, Pak. iya, mungkin baik Bu ya. Nah, mungkin apa nih Bu komitmen Ibu terhadap rencana aksi nyata yang sudah Ibu buat tadi Bu? Nah, komitmennya mungkin itu, Pak, satu mencari sumber materi yang Oh, baik dan juga berlatih, Pak. oh iya. Nah, siapa nih Bu? Dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Kan harus dijaga Bu. Iya, pasti teman-teman tuh, Pak. Ada teman-teman rekan sejawat saya yang membantu, saya untuk memperbaiki, dan memberikan feedback, kepada saya gitu, Pak. Hmm, oke Bu, itu kan Bu kata Ibu barusan ada teman tuh Bu ya? Ada Iya, Pak. teman ya rekan-rekan. Nah, lalu bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu nih ya? Untuk Bagaimana tindakan lanjut Ibu dari kegiatan coaching ini Bu? Tindak lanjutnya yaitu saya akan berlatih terus, Pak, mencari sumber-sumber materi yang baru gitu ya, yang menarik gitu, yang, inovatif mungkin untuk PowerPoint-nya gitu, yang kreatif dan Hmm, inovatif, dan saya akan terus berlatih dan meminta bantuan kepada teman-teman saya supaya mereka bisa, eee apa, saya itu ada masukan dari mereka itu, "Ini Ibu, ini yang kurangnya, supaya iya, Ibu lebih percaya diri, ini harus seperti ini," gitu, Pak. ya Bu, semoga ya Bu ya rencana Ibu ke depannya ya juga ibaratnya harapan Ibu bahwa eh, bisa terlaksana juga bisa ibaratnya biar tidak gugup lagi gitu Bu ya Iya, waktu amin ya, Pak. presentasi Bu ya mudah-mudahan. Nah selanjutnya Bu nih perasaan Ibu nih setelah melaksanakan percakapan barusan dengan saya gimana Bu sekarang Bu perasaan Ibu nih? Aduh, seneng, Pak. Jujur saya merasa seneng karena merasa ada, yang mengarahkan gitu, Pak, ya. Hmm, Oh, ternyata saya itu harus seperti ini ya, gitu. Kalau tadi sebelumnya kan saya, "Duh, gimana nih cara menghadapi saya ini selalu gugupan orangnya, supaya gugup itu hilang." Dan alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak ya, karena dengan bantuan Bapak, saya bisa, apa ya, bisa, "Oh, ada gambaran, ternyata harus seperti ini," gitu, Pak.
Alhamdulillah Bu ya, saya juga merasa saya senang Bu ya bisa ibaratnya eh, komunikasi dengan Ibu ya. Terus Bu, ada hal yang ingin ditanyakan lagi nggak Bu selain itu Bu? Oh, sudah Pak, tidak ada mungkin ya Pak ya? Nah Bu, selebihnya mangga Bu ya, selebihnya sama Ibu tinggal dikembangkan lagi ke depannya ya Bu ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih. Nah, alhamdulillah sesi coaching, kita sekarang sudah selesai. Ditutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.